Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi perubahan sosial budaya. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan perubahan kehidupan sosial budaya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat ini sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial budaya yang lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat. Dalam cara berpikir, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, yaitu menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Perubahan dalam penggunaan alat, misalnya dari alat tradisional ke alat yang lebih modern. Mari kita simak mengenai bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan beternak, masa pertanian, dan masa perundagian. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat juga ikut mengalami perubahan. Misalnya, revolusi industri tahun 1750 hingga 1850 yang mengakibatkan perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain proses mekanisasi dalam usaha industri, perdagangan yang semakin berkembang, transportasi yang lancar, berkembangnya urbanisasi, dan adanya kesenjangan sosial. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat. Misalnya, rambut anak muda yang mengikuti gaya rambut idol K-pop. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat. Contohnya itu industrialisasi. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau planned change. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya perubahan sosial yang direncanakan yaitu pembangunan jalan raya seperti antar penghubung provinsi dan antar daerah, dan penerapan teknologi dalam pendidikan seperti buku sekolah elektronik atau BSE yang biasa kalian baca. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, misalnya pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. 2. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya, bencana alam gunung meletus, gempa, banjir yang membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Terkadang, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, penggunaan traktor dalam teknologi pertanian direncanakan menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan.
Misalnya banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Sekarang, mari kita simak faktor penyebab perubahan sosial budaya. 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar, namun kepadatan penduduknya tidak merata. Pulau Jawa merupakan pulau yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi. Apabila suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya, keramatamahan menurun, banyak muncul kelompok baru, perubahan pada lembaga sosial, dan sebagainya. Yang kedua, penemuan baru. Ketidakpuasan dan kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada membuat mereka terus menggali hal-hal yang baru yang dapat memuaskan mereka. Misalnya perbaharuan alat komunikasi handphone yang awalnya sebagai alat komunikasi suara berkembang menjadi komunikasi tulisan, kamera, radio, dan internet. Dahulu ketika hendak membeli barang, transaksi dilakukan di toko tempat barang tersebut dijual secara langsung. Tapi sekarang melalui smartphone dan akses internet, masyarakat bisa membeli tanpa perlu beranjak dari tempat duduk. Yang ketiga, konflik. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Konflik sebagai penyebab terjadinya perubahan sosial pernah terjadi di Indonesia, diantaranya konflik antara pemerintah RI dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Setelah terjadinya perdamaian antara GAM dan RI, perubahan sosial budaya mulai terjadi. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contohnya itu ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, serta telah mengubah struktur pemerintah kolonial menjadi pemerintah nasional. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Perubahan lingkungan alam karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, pemanfaatan alam secara berlebihan, atau pembuangan limbah ke lingkungan alam dan sebagainya. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Perubahan yang terjadi pada lingkungan alam dapat menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. 6. Peperangan. Perang akan membawa perubahan besar dan kecil bagi warga masyarakat yang terlibat perang. Jepang menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun, membawa perubahan sosial budaya antara lain bidang sosial, yaitu kemiskinan dan kelaparan terjadi di berbagai daerah, bidang ekonomi, rakyat hidup dalam kesulitan dan kemiskinan. Bidang budaya, melarang kebudayaan barat sehingga bahasa Indonesia bisa berkembang luas. Bidang politik, para pemimpin politik dilabatkan dalam organisasi dan kesempatan itu dimanfaatkan pemimpin untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Seperti masuk dan berkembangnya unsur agama Islam telah menyebabkan perubahan sosial masyarakat Indonesia. Contohnya terlihat dari bangunan Masjid Agung Banten dan Masjid Demak yang mencerminkan adanya perpaduan agama Islam dan Hindu. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain: yang pertama, difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Contohnya pada masyarakat tani tradisional yang mengolah lahan pertanian menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian mengenal mesin traktor yang lebih praktis dan lebih cepat dalam mengelola lahan. Akulturasi. Akulturasi adalah perubahan budaya yang terjadi akibat interaksi dua budaya yang kemudian bercampur tanpa menyebabkan hilangnya jati diri atau ciri khas dari budaya yang ada sebelumnya. Misalnya, akulturasi budaya seni tari di antara orang Betawi dengan Cina yang menciptakan tari cokek. Asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan dua budaya yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan yang sebelumnya atau yang kebudayaan yang aslinya itu hilang. Misalnya musik dangdut yang dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dengan musik India. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Contoh,
Masuknya unsur agama atau kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya itu masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya seperti bahasa dan sistem pemerintahan. Milenarisme. Milenarisme yaitu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contoh masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing. Sekarang berusaha untuk mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Mari kita simak faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat terasing. Kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi menyebabkan masyarakat hidup terasing. Akibatnya, masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Maka, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut sulit terjadi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, masyarakat akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial yang akan terjadi juga lambat. Sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem norma, dan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Suku Baduy di Banten masih mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Di masyarakat Baduy dalam tidak ada teknologi kendaraan dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Suku Baduy tidak mau menerima perubahan dari luar karena dianggap hanya akan merusak alam. Rumah tempat tinggal mereka direkatkan tanpa paku dan semen. Bangunan rumah menggunakan kayu, bambu, ijuk, dan daun pohon aren. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Trauma akibat penjajahan membuat masyarakat mudah merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap budaya asing atau hal baru yang berasal dari barat. Sikap yang muncul acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Hal ini membuat masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat yang sulit tergantikan misalnya bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, pembuatan rumah, dan upacara adat. Adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi perubahan sosial budaya. Salam sehat, terima kasih.